Aku selalu mengira rumah tanggaku rapih dan teduh. Rangga, suami yang kupilih sendiri, terasa pas di hati dan di rencana hidup. Kami bergerak di rel kemapanan, tenang, teratur, tampak sempurna di mata orang. Pesta pertunangan adik iparku mestinya jadi sorak ganda untuk keluarga. Aku menyiapkan segalanya hingga nyaris tanpa celah. Sampai senja itu, di sebuah butik di Malwah, cermin panjang memantulkan bayang yang membuat darahku surut. Sosok Rangga, memeluk wanita lain. Sekejap, dunia yang rapi itu retak. Sebelum kisah melaju, aku teringat kebiasaanku, menyapa penonton. Silakan tulis di komentar, dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa like dan subscribe, biar cerita-cerita begini terus tumbuh. Makin hidup, makin berarti. Namaku Karina. Usia 35. Aku membangun hidup dari nol. Sebuah firma konsultasi yang disegani. Rumah minimalis yang hangat di sudut Jakarta Selatan. 10 tahun pernikahan. Pernikahan dengan Rangga. Orangnya karismatik, lidahnya luwes, senyumnya bisa melumerkan rapat dewan yang paling kaku. Ia memimpin salah satu anak perusahaan di grup yang kudirikan. Bukan karena status suami, setidaknya dulu begitu keyakinanku. Aku otak di balik layar. Dia wajah di depan panggung. Kami tim yang kupikir sempurna, atau begitulah aku menenangkan diri selama ini. Pagi itu rumah riuh. Lebih sibuk dari biasanya. Tiara, adik satu-satunya Rangga, akan bertunangan akhir pekan ini. Tiara manis. 26. Sedikit polos, hatinya jernih. Sejak ibunya wafat 5 tahun lalu, kami semacam jadi walinya. Kini ia siap melangkah ke babak baru. Aku berdiri di ruang makan. Tablet di tangan kiri. Kopi hitam di tangan kanan. Mataku menyisir daftar tugas yang seperti tak ada ujungnya. Catering. Daftar tamu. Busana keluarga. Mbak Karina, suara Tiara di telepon. Aku nyalakan speaker. Aku deg-degan. Kendorkan napas. Semua sudah beres, kataku. Tugasmu cuma datang dan tampak cantik. Bukan itu, suaranya menciut. Calon ibu mertuaku. Ibu Marisa. Ah, Marisa. Nama yang akhir-akhir ini sering mampir di kuping. Belum pernah berjumpa langsung, jadwal selalu tak serasi, tapi ceritanya mendahului kedatangan. Sosialita kelas atas. Janda berpunya. Lingkar pertemanannya pejabat dan konglomerat. Gambar-gambarnya di majalah gaya hidup. Anggun, berkilau. Kenapa dengan beliau? Tanyaku, sambil memberi isyarat ke asisten rumah tangga menambah air panas di cangkir. Beliau mengintimidasi, Mbak. Terlalu glamor. Kemarin dikirimi tas, harganya bisa buat DP rumah. Aku takut salah ucap. Takut kelihatan kampungan. Tiara, kamu menikah dengan Rehan. Bukan dengan ibunya, ucapku pelan. Yang penting kalian saling sayang. Ke Ibu Marisa, bersikap sopan. Kamu gadis baik, tak ada alasan minder. Iya, Mbak. Makasih. Mbak selalu bikin tenang. Telepon ditutup. Aku kembali ke tablet. Marisa membuatku penasaran. Katanya, Rangga pernah bertemu dalam acara keluarga. Orangnya asyik kok. Karina, powerful, ujarnya beberapa minggu lalu. Rangga turun dari lantai atas. Rapi. Kemeja biru. Parfum mahal, oat bercampur citrus, mengalun tipis. Ia mengecup ubun-ubunku. Pagi, sayang. Sibuk, ya? Pastikan lusa ingat makan malam gabungan dengan Rehan dan ibunya. Kataku. Ia sempat kaku sedetik. Tentu. Di Heritage, kan? Iya. Kamu kosong. Aman, jawabnya cepat. Tangannya meraih roti panggang. Matanya, lebih sibuk melirik ponsel. Sarapan di jalan saja. Ada rapat pagi. Investor baru. Investor, alisku naik. Yang minggu lalu? Iya. Prospeknya besar. Kalau tembus, ekspansi bisa dobel tahun depan. Binar matanya muncul, tapi seperti dibuat-buat. Hati-hati di jalan. Jangan lupa makan siang. Kamu memang istri terbaik. Kecup singkat di pipi.
Ia pergi. 10 tahun. Kami seperti mesin yang diminyaki baik. Semua mengalir. Namun pagi itu, ada bunyi gemerisik. Debu kecil di roda gigi. Rangga terasa jauh. Kusir prasangka, mungkin aku lelah. Mungkin stres urusan pesta. Aku lanjut bekerja. Telepon wedding organizer. Cek rundown. Hubungi desainer. Pastikan gaun Tiara dan milikku siap. Gaun Ibu Karina sudah bisa diambil, kata staf butik. Gaun after party Nona Tiara, penyesuaian bahu, selesai sore ini. Mau kami kirim? Tidak usah. Saya ambil sendiri, jawabku. Butik ini langganan para sosialita. Tak boleh ada celah. Siang habis untuk rapat daring. Angka, proyeksi, rencana. Ganjal kecil tadi tenggelam. Menjelang sore, aku berganti pakaian. Blus sutra biru, celana katun nyaman. Tas tangan, instruksi singkat untuk rumah, lalu berangkat. Perjalanan lancar. Udara luar panas, mobil sejuk. Musik klasik pelan, menenangkan. Aku tak tahu, dalam 1 jam, duniaku akan porak-poranda. Mal itu, mewah. Marmer mengkilap. Lampu kristal bergugus. Udara wangi parfum mahal. Jazz mengalun sebagai latar langkah-langkah mantap. Aku menuju lantai butik. Staf menyambut ramah, menyiapkan 2 kantong gaun hitam pekat. Ku buka. Ku periksa jahit. Sempurna. Lega. Setelah membayar, kulihat jam, baru pukul 5. Aku ingin kopi sebelum pulang. Aku menuruni eskalator menuju lobi. Di sisi atrium ada lounge VIP. Dindingnya kaca buram berbingkai emas. Pilar-pilar marmer berdiri kokoh. Aku berjalan santai, menyeret kantong gaun yang berat. Dari celah 2 pilar, sebuah siluet tertangkap. Postur yang sangat kukenal. Cara memiringkan kepala. Bahu yang tegap. Rangga. Jantungku terpukul. Oh, rapat investor di lounge. Pikirku mencoba waras. Aku melambat, penasaran, namun ia tidak duduk berhadapan untuk presentasi. Ia berdiri di belakang sofa beludru merah marun. Di sofa itu, seorang wanita. Sanggul modern, rambut coklat keemasan. Rangga menunduk, tangannya melingkari bahu. Pelukan mesra. Bibirnya menyentuh leher perempuan itu. Waktu berhenti. Jazz lenyap. Suara langkah menguap. Detak jantungku menggedor telinga. Tanganku dingin. Perutku tertimpa batu. Mungkin salah lihat. Tidak. Aku kenal parfumnya. Kenal jam di pergelangan tangannya. Itu Rangga. Suamiku. Aku tak berteriak. Tak menangis. Tubuhku membeku. Naluri pertama, lari. Naluri kedua, yang lebih kuat, mengambil alih. Kutarik napas. Aku mundur 2 langkah, bersembunyi di balik pilar dingin. Dari sana, aku masih bisa melihat jelas. Wanita itu tertawa, tawa renyah, angkuh. Ia menoleh sedikit untuk membalas ciuman. Wajahnya tampak jelas. Wajah yang sering kulihat di layar saat mencari referensi busana. Wajah yang Tiara perlihatkan dari media sosial. Pipi tirus. Riasan tajam. Bibir sempurna. Marisa. Calon ibu mertua Tiara. Calon besan keluarga kami. Mual naik ke kerongkongan. Ini bukan perselingkuhan biasa. Ini pengkhianatan, mengiris tulang. Rasa sakit membeku jadi es. Amarah. Bukan yang meledak. Bukan yang teriak. Amarah yang terukur. Tanganku bergerak sendiri. Kutarik ponsel dari tas. Mode senyap. Kutahan napas. Miring sedikit. Klik. Buram. Klik. Lebih tajam, wajah keduanya jelas. Klik. Rangga mengecup pelipisnya. Tak cukup. Kugalih ke video. Rekam. 30 detik, terasa selamanya. Tawa mereka. Bisik di telinga. Telapak Marisa mengusap rahang suamiku. Rekaman kusimpan. Tanganku tak lagi gemetar. Pikiranku jernih, sedingin logam. Aku tidak akan bikin ribut. Bukan gayaku. Keributan berarti kalah. Aku melangkah mundur. Berbalik. Jalan cepat ke pintu keluar.
Tidak menoleh. Tidak berhenti. Hulur pintu kaca. Turun ke basement. Udara pengap menyergap. Masuk mobil. Kantong gaunku taruh di kursi depan. 5 menit. Hening. Menatap dinding beton. Bernapas, pelan, dan mulai menyusun langkah. Aku menghidupkan mesin. Suaranya merayap pelan, seperti binatang yang bangun dari tidur. Keluar dari basement. Menyusuri turunan. Menyatu ke jalan raya yang ramai. Lampu-lampu kota berkelebat. Topengku kupasang lagi. Tenang. Rapi. Tak ada yang perlu tahu. Sampai rumah, langit sudah kebiruan. Senja menutup hari. Rumah terasa hampa. Sunyi. Bertolak belakang dengan kekacauan di kepalaku. Kantong gaunku taruh hati-hati di ruang tamu, seolah itu benda paling berharga. Aku berdiri mematung. Getar kecil merayap di pergelangan tangan. Bukan amarah. Lebih mirip sisa kejut yang terlambat. Ingin rasanya membanting vas. Ingin berteriak. Tapi tidak. Pemenang tidak kehilangan kendali. Aku memilih menang. Langkah pertamaku, amankan bukti. Ke ruang kerja. Pintu kukunci. Ruang kedap suara itu menyambut dingin. Komputer menyala. Nafasku kembali rata. Foto dan video kupindahkan dari ponsel ke penyimpanan lepas. Map khusus. Nama samar. Lalu kunggah ke penyimpanan awan, akun rahasia, dibayar dengan kartu virtual. Setelah 2 salinan aman, berkas asli kuhapus dari ponsel. Folder sampah juga kubersihkan. Tak boleh ada jejak. Kumatikan layar. Ke kamar mandi di dalam ruang kerja. Cermin menampakkan wajah pucat, mata kosong yang biasanya tajam. Bukan wajah pemenang, wajah korban. Aku benci itu. Air dingin kucipratkan. Berulang kali. Seolah bisa menghapus bayangan di lounge. Tersenyumlah, bisikku pada pantulan. Ku coba. Yang muncul grimas. Kulang. Lebih tipis. Lebih terkendali. Oke. Rasa nyeri tetap ada, kutaruh jauh di kotak besi dalam dada. Kunci rapat. Keluar dari ruang kerja. Jadi Karina versi sehari-hari. Cek makan malam. Siapkan air hangat di kamar. Ganti daster sutra yang nyaman. Duduk di sofa. Televisi menyala tanpa suara. Menunggu. Menjelang 11, suara mobil masuk garasi. Pintu depan berderit. Sayang, belum tidur? Suara Rangga, lelah. Aku menoleh. Senyum tipis, senyum yang barusan kulatih. Nunggu kamu. Bagaimana rapatnya? Ia duduk di samping, tapi menjaga jarak. Alot, tapi hampir deal, katanya. Aku memancing, nada biasa saja. Yang dari Singapura. Ia tersentak sepersekian. Bukan. Ada yang baru. Besar. Ia mengarang mulus. Matanya menghindar. Kepura-puraan itu menetes di lantai. Kamu pasti capek, ujarku lembut. Air hangat sudah siap. Sup iga masih ada. Ia menggeleng. Tadi makan sambil rapat. Sentuhannya menyapa pipiku, dingin, hambar. Aku menahan diri untuk tidak menepis. Mandi dulu. Aku seduhkan teh jahe, kataku. Ia keluar dari kamar mandi. Pakaian rapi lagi. Teh kusodorkan. Hening beberapa saat. Gaun tiara beres. Aku memulai, ringan. Tidak sabar rasanya. Iya, katanya. Tiara pasti senang. Aku jadi kepikiran calon besan. Sambungku. Belum pernah ketemu. Dari foto-foto, tampak berkelas. Rahangnya menegang tipis, nyaris tak kelihatan, tapi aku melihatnya. Beliau berpengaruh, ucapnya pelan. Koneksinya luas. Sama sepertimu, kataku memuji hampa. Insting investor kamu tajam, kan? Senyum palsu membalas senyum palsu. Kita lihat nanti. Ia menguap. Aku tidur dulu. Silakan, Mas. Aku tetap di sofa. Lampu temaram. Nafasnya dari kamar terdengar stabil. Saat yakin ia terlelap, aku kembali ke ruang kerja. Kunci pintu. Duduk. Tak tidur malam ini. Strategi bergerak.
Foto dan video cukup untuk cerai. Tapi belum cukup untuk menghancurkan mereka di titik yang paling mereka sayangi. Nama baik. Reputasi. Kuingat percakapan lama. Soal modal Rehan yang seret. Soal kasihan Rehan. Lalu sekarang, bisnis Rehan melaju, dan Rangga tiba-tiba punya investor misterius. Potongan-potongan menyatu. Kubuka buku kontak rahasia. Pengacara. Auditor forensik. Dan satu nama, Danang. Detektif swasta. Mahir. Mahal. Disiplin. Ponsel kedua kuambil. Nomor yang hanya kugunakan untuk urusan sensitif. Pesan singkat terenkripsi kuketik. Saya Karina. Butuh bantuan. Prioritas. Hubungi saya besok, pukul 9. Kukirim. Tutup mata sebentar. Dinginnya AC mengiris kulit. Di dalam, api kecil menyala. Pukul 9 tepat. Ponsel bergetar. Nomor tak dikenal. Ibu Karina, Danang. Suaranya datar, profesional. Saya punya 2 target, kataku to the pound. Rangga, suami saya. Dan Marisa. Apa yang ibu perlukan? Semuanya. Jadwal, tempat, rutinitas. Terutama, aliran uang. Aku memilih jeda. Saya curiga ada penggelapan. Dan dana itu mengalir ke bisnis putra Marisa, Sinergi Muda Kreatif. Baik. Saya butuh data awal. Nama lengkap, rekening yang diketahui, alamat kantor, struktur perusahaan. Akan saya kirim via kanal aman. Untuk pelacakan dana, 3 hari kerja. Aktivitas harian, laporan setiap hari. Katanya. Saya bayar 2 kali lipat. Cepat, rapi, tak terdeteksi. Dimengerti. Telepon berakhir. Mesin investigasi mulai berlari. Tugasku berikutnya, tetap utuh di permukaan. Hari-hari setelahnya seperti meniti es. Di kantor, aku tersenyum pada klien. Memberi perintah ke tim. Di rumah, aku menyiapkan pakaian Rangga. Menanyakan harinya. Ia makin sering pulang larut, alasan investor yang itu-itu lagi. Ia tak sadar, aku tahu. Tiara menghubungi hampir tiap hari. Panik soal hal-hal kecil. Mbak, bunga lili atau mawar? Mbak, Ibu Marisa minta ganti WO. Tenang. Ini acaramu. Ikuti kata hatimu, sahutku sabar. Dalam hati, badai bergulung. Pada hari ketiga, laporan pertama masuk. Aku di ruang kerja yang terkunci. Tablet di tangan. Jantung memukul-pukul. Danang membenarkan semuanya. Hubungan itu 11 bulan. Sejak bulan pertama Tiara dan Rehan resmi berpacaran. 3 kali seminggu, apartemen mewah disewa atas nama perusahaan Rangga. Restoran privat. Lounge VIP. Semua terdokumentasi. Bagian finansial, lebih mematikan. Jejak uang tersusun jelas. Faktur fiktif. Konsultasi pemasaran, riset pasar, representasi klien. Total 6 bulan, miliaran rupiah. Uang tidak langsung ke Marisa, terlalu bodoh. Dana dialirkan ke perusahaan cangkang di Singapura. Lalu masuk ke Sinergi Muda Kreatif. Tercatat sebagai investasi modal Ventura. Rehan kemungkinan tidak tahu. Marisa, hampir pasti otaknya. Rangga pion yang berani, atau bodoh, karena merasa aman di bawah bayanganku. Darahku mendidih, dingin. Ini bukan sekadar selingkuh. Ini perampokan. Polisi? Tidak. Terlalu kotor. Nama perusahaanku taruhannya. Ada cara lain. Cara yang lebih halus, dan lebih sakit. Keesokan pagi aku tidak ke kantor. Aku menyiapkan map tipis. Kartu identitas. Otorisasi. Lalu meluncur ke bank. Tenang, tanpa keributan. Ibu Diana, bankir pribadiku, menyambut dengan senyum hangat di ruangannya yang sunyi. Lampu kuning lembut. Aroma teh melati. Kami duduk. Aku langsung ke pokok. Saya ingin restrukturisasi aset. Segera. Suaraku datar. Matanya menatap tajam, mengukur. Mohon rinciannya, Bu Karina.
Aku memaparkan rencana. Pindahkan seluruh aset likuid dari rekening gabungan, yang sejatinya uangku, ke rekening holding perusahaan induk. Aku pemilik tunggal. Jual portofolio saham atas nama bersama. Setorkan hasilnya ke holding. Alasannya? Tanya beliau hati-hati. Efisiensi pajak akhir tahun, jawabku tanpa jeda. Saya ingin pisahkan keranjang pribadi dan bisnis. Risiko terlalu besar jika bercampur. Ia mengangguk pelan. Masuk akal. Untuk rekening operasional anak perusahaan yang dikelola Pak Rangga? Tanyanya. Aku berpikir sejenak. Jangan dibekukan. Biarkan jalan. Tapi tarik hampir semua dananya. Sisakan saldo minimal. Cukup gaji pokok dan tagihan dasar. Tidak lebih. Kualiri jeda. Dan aktifkan notifikasi instan di ponselku untuk tiap transaksi keluar. Nominal berapapun. Kini ia benar-benar paham. Baik. Dalam 24 jam, semua aman. Keluar dari bank, bahuku terasa lebih ringan. Bentengku tegak kembali. Sepanjang siang, aku meninjau berkas rumah. Sertifikat atas namaku. Lunas. Sebelum menikah. Mobil mewah yang dikendarai Rangga, aset perusahaan. Kartu kreditnya, tambang yang sudah kututup kerannya. Aku memeriksa satu persatu, sampai yakin tak ada celah. Kutatap cermin. Kali ini, kau tidak boleh lengah, kataku pada diriku sendiri. Malamnya, aku kirim karangan anggrek bulan yang besar ke rumah Marisa. Pita perak. Kartu ucapan manis. Untuk calon besan tercinta. Biarkan ia menikmati panggungnya. Biarkan mereka merasa aman. Aku menunggu panggung yang lebih tinggi, dan lampu yang lebih terang. Waktu melompat ke makan malam keluarga di Heritage. Restoran itu tak butuh papan nama besar. Orang yang tepat akan menemukan pintunya. Dinding kayu tua. Cahaya temaram. Satu meja panjang mengilap. Marisa berdiri menyambut. Gaun hijau zamrud. Anting berlian menusuk cahaya. Wajahnya seperti patung. Cantik, dingin, menilai. Karina, akhirnya, katanya lembut. Aku menyambut. Cipika-cipiki sekilas. Parfum melati bertemu tembakau mahal. Rasanya pahit di ujung lidah. Senang bertemu, Tante, ucapku ramah. Maaf, jadwalku padat. Ia tersenyum tipis. Bisnis kecil memang menyita waktu. Ia menekan kata, kecil, seperti jarum. Aku balas senyum. Bisnis kecilku telah memberi napas banyak orang. Aku tak perlu menjelaskan. Rangga duduk di sebelahnya, terlalu dekat untuk selera sehat, namun cukup jauh untuk menipu mata awam. Aku di antara Tiara dan Rehan. Anak-anak muda itu tampak cerah, polos, saling mengusik dengan tatapan berbunga. Makanan pembuka datang. Pisau garpu beradu lirih. Marisa bertanya pada Rangga tentang ekspansi. Investor baru, suaranya melayang, seolah membahas cuaca. Prospeknya cantik, jawab Rangga. Nafasnya berat, namun terlatih menutup. Aku menatapnya, lalu menoleh pada Marisa. Saya kagum, Tante. Membesarkan Rehan sendirian, menjaga jaringan, menjaga banyak hal. Kata, menjaga, ku lempar pelan. Garpu Rangga menyentuh piring, dentingan halus menggema. Senyum Marisa membeku sepersekian detik, lalu kembali halus. Semua demi anak, katanya. Dunia ini soal koneksi. Betul, sahutku. Tapi menjaga kepercayaan, lebih mahal dari koneksi. Aku menatap Rangga. Bukan begitu, Mas? Ia nyaris tersedak air. Ya, kepercayaan, gumamnya. Tiara berhenti mengunyah. Rehan melirikku. Sekilas, bingung, seperti menangkap sinyal samar. Makanan berganti. Obrolan bergeser ke gaun, bunga, undangan. Aku menjadi tuan rumah yang manis. Memuji seperlunya. Menimpali sewajarnya. Marisa sering menyenggolku dengan komentar halus. Tentang wine vintage, daftar tamu terpandang, protokol. Aku mengangguk. Mencatat. Memberi ruang agar ia merasa tinggi. Sesekali kutautkan tatap dengan Rangga. Tak lama. Cukup untuk menyalakan gugupnya.
Pulang dari makan malam itu, mobil kami terisi hening yang padat. Jalanan Jakarta mengalir pelan. Lampu-lampu memantul di kaca. "Kenapa tegang?" tanyaku lembut. "Tamu penting? Atau investor baru?" Ia menoleh. Wajahnya sedikit basah oleh keringat. "Kamu, maksudmu apa waktu di meja? Tentang menjaga?" Aku pura-pura bingung. Menjaga penampilan. Menjaga bisnis. Salah, ya? Ia menghela napas. "Tidak. Aku lelah." "Istirahat, Mas," kataku, mengusap lengan. Ia menepis halus, alasan memindah gigi. Aku menatap gelap di luar, dan tersenyum kecil. Ketakutannya tumbuh. Bagus. Benihnya hidup. 2 hari setelah makan malam, aku menutup diri seharian di ruang kerja. Semua bahan dari Danang kutata rapi dalam map. Foto pengawasan. Jadwal. Rute. Dan yang terpenting, diagram alir dana. Kotak-kotak. Panah-panah. Nomor rekening. Tanggal. Tanda tangan digital. Semua terikat seperti rajutan yang mustahil diurai. Aku memikirkan Rehan. Ia anak baik. Ia bangga pada usahanya. Ia percaya pada ibunya. Aku menarik napas dalam. Perang selalu membawa korban. Namun aku tak ingin menabraknya dengan emosi. Logika lebih tajam dari pisau. Aku memilih 2 set dokumen. Faktur fiktif dari perusahaan Rangga. Dan perjanjian investasi dari perusahaan cangkang Singapura ke Sinergi Muda Kreatif. Ku kemas dalam amplop coklat. Tanpa nama pengirim. Tanpa sepatah kalimat. Hanya fakta, dingin, telanjang. "Danang," kataku lewat ponsel rahasia. "Tolong antar. Harus masuk ke tangan Rehan. Bukan staf. Hari ini." "Siap," sahutnya. "Orang saya sudah di lobi kantornya." Aku titip amplop di lobi gedungku. "Ambil 30 menit lagi." Aku meletakkan amplop. Kamera CCTV kantorku merekam seseorang dengan helm tertutup mengambilnya. Lalu hilang di keramaian. Menit-menit berikutnya berjalan lambat. Aku menunggu. Menyeduh teh. Menyisir ulang rencana. Pukul 4 lewat, pesan singkat masuk. Dari Danang. Paket diterima langsung. Target terlihat terguncang. Membatalkan agenda. Pulang ke apartemen. Aku duduk diam. Tak ada rasa menang. Hanya udara yang terasa lebih berat. Sumbu sudah menyala. Aku menatap kalender. Hari pertunangan tinggal menunggu bel berbunyi. Hari H pun datang. Pagi-pagi rumah sudah bergemuruh. Penata rias berdatangan. Lampu-lampu ring light menyala. Hairspray wangi memenuhi udara. Tiara menginap di tempatku. Ia duduk di depan cermin, mata berbinar, jari-jarinya gelisah menyentuh renda gaun. Aku deg-degan. "Mbak," bisiknya. "Wajar," kataku, mengatur napasnya pelan. Tarik, hembus, begitu. Gaun after party menggantung di sudut. Berkilau, seolah menunggu panggungnya sendiri. Aku memilih gaun warna sampanye. Potongan sederhana. Sutra jatuh. Anting kecil. Riasan bersih. Tenang. Seperti air di kolam batu. Topeng yang kukenakan, pas di wajah. Rangga sibuk mondar-mandir. Setelan jasnya mahal. Mengilap, tapi telapak tangannya dingin seperti logam. "Kamu kenapa?" tanyaku sambil merapikan dasinya. "Bukan apa-apa," jawabnya cepat. Terlalu cepat. "Banyak tamu penting." Ia melirik ponsel. "Berkali-kali. Investor baru juga datang." Pancingku datar. Ia menoleh tajam, sepersekian detik, sebelum memaksakan senyum. "Fokus ke Tiara saja." "Tentu," sahutku. Di dalam hati, jam pasir berputar. Butir terakhir sebentar lagi jatuh. Grand Ballroom Hotel Bintang 5 menyambut dengan kemewahan tanpa suara. Lobi dipenuhi bunga impor. Champagne menguap di udara. Musik lembut, string dan piano, mengantar tamu yang datang. Marisa berdiri di depan. Gaun merah menyala. Perhiasan bertabur. Senyumnya seperti permata, keras dan dingin. "Karina, cantik sekali," katanya. "Tante jauh lebih memukau."
balasku. Tatapan kami bertaut sepersekian. Di matanya, kemenangan. Di mataku, cuaca cerah menjelang badai. Rehan menyalami kami. Pucat. Ada lingkaran di bawah mata. Senyumnya tersendat, seperti pita yang kusut. "Kamu baik?" tanyaku pelan saat Tiara sibuk salam-salaman. Ia meneguk ludah. Sedikit, gugup. Sorot matanya memohon jawaban yang tidak bisa kuucapkan di tengah ramai. Aku menepuk lengan bajunya. Tarik napas. "Malam ini, semuanya akan jujur," bisikku. Ia terkejut. Tak sempat bertanya. Protokol mengalir mendorong kami ke dalam. Rundown berjalan. Sambutan keluarga. Tertawa sopan. Kilatan kamera. Rangga memainkan peran kakak yang bangga. Ucapannya rapi. Intonasinya pas. Marisa, ratu panggung, tersenyum pada setiap nama besar yang disebut MC. Aku berdiri di sisi ruangan. Mengamati. Menghafal posisi. Menunggu isyarat kecil dari wedding organizer. Thumb drive yang kuberi pagi tadi sudah terpasang pada laptop operator. File bernama Memories MP4. Tak ada yang curiga. Momen tukar cincin tiba. Lampu sorot menimpa panggung kecil berhias bunga putih. Tiara bergetar. Rehan menatapnya lama, terlalu lama, sebelum akhirnya menyematkan cincin. Tepuk tangan menggema. Musik mengembang lagi. Semua tampak normal. Semua tampak aman. Sampai MC berkata dengan riang, "Sebagai kejutan spesial dari kakak ipar tercinta, mari kita saksikan video kenangan Tiara dan Rehan." Lampu ballroom meredup. Layar raksasa menyala. Foto-foto masa kecil. Tawa-tawa kecil. Sorak-sorak ringan. Tiara menutup mulut, matanya basah. Rehan kaku. Lagu pelan mengalun. 1 menit, 2 menit, 2 menit 50. Lalu, glitch. Garis-garis pecah. Bunyi statis halus. Operator panik menoleh. MC menggapai mikrofon. "Oh, sepertinya," kalimatnya terputus. Layar kembali terang. Bukan lagi foto manis. Bukan lagi musik lembut. Sudut kamera rendah, terhalang pilar, lounge VIP dengan bludru merah marun. Seorang pria berdiri, memeluk seorang wanita yang duduk. Ciuman mendarat di sisi leher. Tawa kecil. Gambar cukup jelas untuk menebak. Cukup tajam untuk memastikan. Pria itu, Rangga. Wanita itu, Marisa. Ballroom membeku. Benar-benar hening. Bahkan gelas di ujung bar seolah berhenti bernafas. Video berputar 30 detik. Ulang. Ulang lagi. Di bawahnya, baris kalimat muncul. Tipis. Elegan. "Selamat atas investornya, Mas Rangga. Dan selamat atas koneksinya, Tante Marisa." Tak ada suara lain. Hanya bisik-bisik yang belum berani lahir. Rangga menjatuhkan ponsel. Bunyi, prak, memecah daratan hening. Marisa memucat, bedaknya tak lagi menutupi ngeri. Beberapa tamu menahan seru. Ada yang menutup mulut. Ada yang menunduk, antara terkejut dan menikmati. Operator berusaha menghentikan tayang, terlambat 1 putaran. Lalu layar gelap. Jejak gambar masih menempel di bola mata semua orang. Tiara menatap layar, lalu menatap Rehan, lalu menatap barisan depan tempat ibunya duduk. "Mbak, itu, apa?" Suaranya secuil. Matanya melebar. Nafasnya patah. "Tidak," bisiknya. Lututnya goyah. Tubuhnya jatuh perlahan. "Tiara." Rehan memekik, memeluknya sebelum menyentuh lantai. Tamu-tamu berdiri. Kursi bergeser. MC panik memanggil tim medis. Dalam kekisruhan itu, bahu-bahu berdesakan, Rangga berbelok ke arahku. Wajahnya merah, lalu putih. "Kamu?" Suaranya pecah. "Apa yang kamu lakukan?" Ia meraih lenganku. Cengkeramannya keras, putus asa. Aku menatap datar. "Lepas." 1 kata. Dingin. Ia gemetar, antara amarah dan malu, antara takut dan runtuh. Di panggung, Marisa merebut mikrofon. "Fitnah. Itu fitnah," teriaknya, nada indahnya pecah. "Foto editan. Video palsu.
Jemarinya menudingku, tajam seperti pisau. Itu ulah perempuan itu. Suara-suara berbaur, menunggu satu kalimat yang bisa menertibkan badai. Dan kalimat itu, akhirnya datang. Cukup, Bu. Suara Rehan memotong ruang. Rendah, jernih, seperti pisau yang baru diasah. Semua kepala menoleh ke panggung. Rehan berdiri tegak. Wajahnya pucat, tapi matanya mantap. Tiara sedang dipapah turun, napasnya belum stabil. Marisa menghentikan teriakannya. Mikrofon di tangannya bergetar kecil. Rehan, sayang, itu fitnah, ucap Marisa, mencoba merajut nada lembutnya lagi. Kamu harus percaya ibu. Orang-orang iri. Yang mana yang fitnah? Rehan tertawa pendek, suara yang sakitnya lebih dari tangis. Ia merogoh saku jas. Sebuah lembar terlipat ia buka lebar-lebar. Diagram alir. Kotak-kotak. Panah. Angka. Ini, atau itu? Ia mengangkat kertas itu tinggi. Lampu sorot menangkap kilau putihnya. Ini aliran uang, dari perusahaan calon kakak iparku, PT Jaya Mandiri, ke perusahaan cangkang di Singapura, lalu ke perusahaanku, Sinergi Muda Kreatif. Nama investor yang ibu banggakan, ternyata uang curian. Desis pelan beredar di kursi tamu, seperti angin melewati padi. Marisa mematung, rahangnya mengetat. Rangga melonggar cengkeraman di lenganku. Ia melotot ke arah Rehan, ketakutan telanjang di matanya. Kamu tidak paham konteksnya, katanya tergopoh. Itu hanya skema pendanaan. Skema apa? Suara Rehan meledak, memantul ke langit-langit. Skema menggondol uang istrimu? Skema memutar nama baik jadi modal? Ia menoleh ke penonton, lalu kembali ke ibunya. Seumur hidup, aku bangga memanggilmu ibu. Hari ini, aku malu. Marisa mencoba mendekat, mikrofon masih di tangan. Rehan, sayang, dengarkan. Tidak. Rehan menurunkan kertas. Tangannya masuk ke saku satunya, mengambil kotak kecil. Cincin yang tadi melingkar di jari Tiara. Ia menatap benda itu lama. Udara seperti menahan diri. Lalu, tanpa drama berlebihan, ia melempar cincin itu. Bukan ke Tiara. Ke wajah ibunya. Bunyi, plak, tipis. Tapi semua orang mendengarnya. Marisa terhuyung. Riasan apiknya retak di sudut mata. Aku tidak sudi hidup di keluarga yang menganggap kebohongan sebagai etika, ujar Rehan. Ia menatap Tiara yang masih lemah di kursi. Maafkan aku, kau tak pantas dipaksa berdiri di panggung seperti ini. Tatapan Rehan singgah ke Rangga. Dan kau, pengecut. Hening lagi, hening yang berbeda. Hening yang menandai berakhirnya sesuatu. Rehan turun dari panggung. Tidak lari, tidak menunduk. Ia berjalan tegak menembus lorong manusia yang memberi jalan. Pintu ballroom terbuka. Udara luar menyusup dingin. Pintu tertutup. Yang tersisa, gumam, kamera yang tak jadi memotret, dan kursi-kursi mahal yang ikut gugup. Rangga memutar badan padaku. Kau puas? Suaranya patah. Kau hancurkan semuanya. Aku menatapnya datar. Aku? Atau kau dan dia? Aku menunjuk panggung. Marisa sedang dipapah duduk oleh dua panitia. Wajahnya keras, tapi matanya retak. Kau meniduri calon besanmu. Kau menguras perusahaan. Hari ini, hanya cahaya yang menyingkapkan apa adanya. Petugas akhirnya berhasil menutup acara. MC berusaha menenun kata-kata penutup, terdengar seperti kain yang tersobek. Tamu-tamu bubar pelan. Sebagian menunduk. Sebagian berbisik, menyimpan cerita untuk makan siang besok. Aku mengambil tas, berjalan lurus ke pintu. Rangga mengekor beberapa langkah, tidak berani terlalu dekat. Lobi hotel sepi, kontras dengan ribut yang barusan. Udara dingin. Lampu kuning. Aku melangkah keluar. Malam menunggu dengan wajah dingin. Aku tidak menoleh. Tak perlu lagi. Di rumah, senyap. Aku membuka kunci. Meletakkan tas. Melepaskan sepatu. Sulit menjelaskan rasa di dadaku. Bukan lega. Bukan euforia. Lebih seperti sesudah badai,
Tanah masih basah, udara bersih, tapi pepohonan patah. Aku mandi tanpa menyalakan lampu terang. Air hangat menyapu sisa parfum pesta. Sisa tepuk tangan. Sisa fitnah. Jam-jam berlalu. Dini hari mengetuk. Mesin di garasi berdesah. Pintu depan terbuka perlahan. Rangga masuk. Setelannya kusut. Dasi longgar. Mata merah. Alkohol samar. Ia melihatku duduk di ruang tamu, lampu meja menyala kecil. Ia menelan ludah. Kakinya kehilangan tenaga, lalu jatuh berlutut. "Maafkan aku," bisiknya. "Aku, bodoh. Aku, hilaf." Dia yang memulai. Dia yang merayuku. "Uang itu, kukira hanya pinjaman, aku akan kembalikan. Aku akan sudahi semuanya. Aku akan sujud pada Tiara. Aku lakukan apa saja. Jangan tinggalkan aku, Karina. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Kata-katanya seperti daun basah, berat, tapi tak menyentuh tanah. Aku membiarkannya tumpah habis. Setelah sunyi menutup, aku bertanya pelan. "Selesai?" Ia mengangguk, terseduh. Aku berdiri, mengambil map tebal di meja samping, meletakkannya di hadapannya. "Di situ," ujarku, "surat cerai, bukti-bukti, dan perjanjian pranikah yang dulu kau anggap formalitas konyol. Semua asetku, sebelum dan selama, adalah milikku. Perusahaan, rumah, mobil, kartu, dan jabatanmu." Surat pemberhentian sudah di mejamu sejak 3 hari lalu. Wajahnya lumer, antara tak percaya dan takut. "Kau rencanakan semua ini?" Sejak aku melihat ciuman itu di lounge. Suaraku rata. Pilihannya sederhana. Tanda tangani besok. Keluar baik-baik. Atau, bundel kedua berpindah ke kejaksaan. Penggelapan miliaran, Rangga. Kau paham artinya? Ia menutup mata. Bahunya turun. Lalu bangkit pelan, menyeret kaki ke kamar. Suara resleting koper. Jemari terburu-buru. Pintu lemari. Hening lagi. 10 menit kemudian ia muncul dengan 1 koper dan ransel. Berdiri di ambang pintu, pucat. "Satu hal lagi," kataku. Ia menegang. "Utangmu padaku. Miliaran yang kau ambil, kuhitung sebagai utang pribadi. Aku akan menagihnya. Sampai lunas." Ia tidak menjawab. Hanya membuka pintu. Malam menelannya. Taksi menyalakan lampu. Meluncur pergi. Rumah kembali sunyi. Aku berjalan ke jendela. Nafas panjang. Detik-detik bergerak lagi. Bab ini belum selesai, tapi pintunya sudah kutarik hampir rapat. 1 tahun berputar, pelan pada awalnya, lalu tiba-tiba saja aku berada di tempat yang berbeda. Bukan lagi hutan beton kota, bukan lagi ruang rapat dingin dan lampu neon. Di hadapanku kini, lautan membentang luas. Birunya tak habis-habis. Aku tinggal di tepi tebing Uluwatu, sebuah villa sederhana namun lapang. Dindingnya banyak yang kubiarkan terbuka. Kayu, batu, angin. Matahari masuk seperti tamu lama. Suara ombak datang dan pergi, seperti napas yang sabar. Aku berbaring di daibed dekat kolam tanpa tepi. Linen putih melambai. Rambutku kering oleh angin. Kulitku sedikit kecoklatan. Di meja kecil di samping, segelas air kelapa dan tablet kerja. Aku tertawa kecil, dulu jam segini mungkin aku masih di lift, berpindah lantai, mengejar rapat. Sekarang rapat datang ke layar, lalu pergi. Aku menutup yang tidak perlu. Memilih yang penting. Menghela napas. Setelah Ranggaku lepas, aku merombak cara jalan perusahaanku. Divisi yang boros, kupangkas. Anak perusahaan yang tak sehat, kujual dengan harga terbaik. Arah baru, kutegakkan, teknologi hijau, properti yang ramah lingkungan, proyek yang tidak memakan hati. Anehnya, saat kukurangi beban, langkah kami malah memanjang. Karina Group tumbuh 2 kali lipat. Aku lebih banyak mendelegasikan. Mempercayai orang yang layak dipercaya. Mengawasi dari jauh, tanpa harus tenggelam. Layar tablet menyala. Panggilan video masuk. Tiara. Wajahnya muncul,
Pipi lebih berisi, mata jernih. "Mbak," sapanya cerah. Ia menunjukkan apartemennya yang mungil di Singapura. Dinding putih, rak buku, tanaman kecil di sudut. "Aku ambil kursus desain interior. Dapat proyek kecil. Satu-satu." "Aku, baik-baik saja." Di ujung panggilan, ia menarik napas. Menggigit bibir. "Mbak Karina, maaf ya. Dulu aku marah. Kupikir Mbak kejam. Kupikir Mbak sengaja mempermalukan keluargaku. Sekarang aku mengerti. Kalau hari itu tidak terjadi, mungkin hidupku habis di rumah orang yang salah." "Kamu menyelamatkan dirimu sendiri," kataku pelan. "Aku hanya menyalakan lampu. Kamu yang memilih keluar." Ia tersenyum. Panggilan berakhir. Lama setelah itu, senyum yang sama masih tersisa di bibirku. Ada hal-hal yang runtuh agar sesuatu yang lebih benar bisa berdiri. Kubuka beranda berita, sekilas, tanpa minat. Sebuah judul menahan jariku. Bukan di kolom bisnis. Di gosip. Judulnya nyaring. Mantan sosialita cekcok dengan sopir di pasar. Diduga terlilit utang. Aku menatap lama. Rasa ingin tahu mendorongku mengeklik. Foto-foto yang muncul, buram, tapi cukup bercerita. Pasar tradisional. Lantai becek. Tumpukan sayur. Orang lalu lalang membawa kantong plastik. Di tengah kekacauan warna, ada dua sosok yang terasa tidak pada tempatnya. Perempuan itu, Marisa, nyaris tak kukenal. Sanggulnya berantakan. Uban di akar rambut tak lagi ditutup rapi. Duster bunganya pudar. Pipinya sembab. Mulutnya terbuka memaki. Tangan kanannya menjambak rambut seorang pria. Dan pria itu, Rangga. Bukan dengan jas khusus. Bukan parfum mahal. Hanya kemeja biru muda, seragam sopir, terkotor peluh. Perutnya sedikit menonjol. Janggut tumbuh tak terawat. Ia meringis, berusaha melepaskan diri. Di belakang mereka, mobil kota yang lampu depannya retak. Foto-foto berikutnya memperlihatkan orang-orang menoleh, sebagian tersenyum miring, sebagian merekam diam-diam. Keterangan singkat di bawah gambar menyelesaikan potongan-potongan yang belum kubaca. Setelah malam pertunangan itu, lingkar pertemanan Marisa menyusut cepat, seperti baju dicuci air panas. Orang yang tadinya menyanjung, memilih menjauh. Bisnisnya, yang ternyata berdiri di atas citra, ambruk lebih dulu daripada berita yang padam. Ia menjual rumah besar, menjual perhiasan, menjual tas. Gaya hidupnya menolak turun, utang datang seperti gelombang. Rehan pindah. Jauh. Kabarnya ke Kanada. Kabarnya mengganti nama. Kabarnya menutup pintu rapat-rapat. Rangga menandatangani surat cerai keesokan harinya. Ia menghilang dari peta kantor-kantor. Tak ada HR yang berani menyentuh namanya. Skandal terlalu bising. Ia mencoba usaha ini, usaha itu, tak bertahan lama. Keahliannya, jika itu bisa disebut keahlian, ternyata hanya satu, menghabiskan uang orang lain. Ironi yang tajam, orang terakhir yang tinggal di sekitarnya adalah orang yang menggandengnya jatuh. Mereka berdua, bukan lagi pasangan sembunyi-sembunyi, melainkan dua orang yang saling terikat oleh kehabisan. Oleh kebutuhan. Oleh putus asa. Ia mengantar. Ia menunggu. Ia mengangkat barang. Ia menunduk saat dimarahi di pasar. Dunia melihat. Dunia berlalu. Aku menatap lama foto itu. Ada masa ketika bayangan mereka membuatku gemetar. Sekarang, yang terasa malah geli. Bukan tawa yang kejam. Lebih ketawa yang lahir setelah menutup buku tebal. Begitu caranya, gumamku. Karma bekerja pelan. Tapi rapi. Aku meletakkan tablet. Mengangkat gelas air kelapa. Menyesap pelan. Angin menyingkap tirai. Suara ombak memukul dinding tebing, lembut, teratur. Matahari turun perlahan, melukis langit dengan oranye dan ungu. Aku menarik napas dalam-dalam. Mengembuskannya pelan. Hidupku terasa ringan. Bukan karena aku menang. Bukan. Karena aku belajar tidak memeluk yang sudah sekarat. Karena aku berani menutup pintu yang menyala-nyala tapi membakar. Di kejauhan, seekor burung melintas, hitam di atas cahaya senja.
Aku berdiri. Kaki telanjang menyentuh kayu hangat. Baik, kataku pada diriku sendiri. Kita mulai. Pemirsa yang terhormat, jika kisah ini menyentuh hati dan membuat Anda berpikir, silakan berlangganan dan tinggalkan komentar. Setiap komentar dari Anda menjadi inspirasi bagi kami, dan setiap kata membuka jalan bagi kisah baru. Semoga Allah memberi kedamaian di hati Anda, keberkahan dalam keluarga, dan cahaya dalam perjalanan hidup Anda. Semoga setiap hari yang Anda jalani dipenuhi kebahagiaan, dan setiap kata yang Anda dengar membawa kebaikan.